Semuanya, hari ini kita akan bahas soal mengenai hukum Ohm dan ya rangkaian listrik lah ya. Jadi di sini ada gambar rangkaian listrik seperti ini. Yang ditanyakan adalah arus I yang melewati R1. Jadi arus yang melewati hambatan yang ada di sini kayak gitu. Sekarang kita tulis dulu aja yang diketahui dari soalnya. Jadi sudah diketahui besar R1 adalah 4 ohm ya dari sini. Kemudian R2 itu adalah 2 ohm, R3 adalah 6 ohm, GGL yang pertama itu adalah 8 volt, GGL yang kedua adalah 18 volt. Yang ditanyakan itu adalah besar arus yang melewati R1, kita tulis sebagai I1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan gunakan rumus dari hukum Kirchhoff, teman-teman. Yaitu ada dua ya yang akan kita gunakan, rumus dari hukum Kirchhoff-nya. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum ke sana, kita harus tentukan dulu nih arah dari arusnya itu kayak gimana dan arah dari loop-nya itu kayak gimana. Di sini kita belum tahu gimana sih sebenarnya harusnya arah dari arus listrik itu, tapi kita bisa menggunakan asumsi dulu gitu. Oke, kita lihat di sini rangkaiannya. Nah, ini kan tanda ada yang panjang ya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Di sini ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Itu menandakan kalau yang panjang itu kutub positif baterai gitu ya, kalau yang pendek itu kutub negatifnya. Nah, arus itu kan mengalir ya, yang kita tahu arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga di sini kita bisa asumsikan arah arusnya itu sama dengan arah loop, yaitu searah dengan berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Arahnya itu searah dengan perputaran jarum jam ya, kayak gini gitu. Nah, ini juga sama, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, berarti arahnya itu kita asumsikan kayak gini. Ini asumsi aja ya, arah loopnya itu kayak gini. Searah dengan arah arusnya, berarti arusnya itu mengalir dari sini ke atas ya, berarti kayak gini kan, ke sini arah arusnya itu, sehingga R1 atau arus yang mengalir di sini itu arahnya itu akan ke atas. Nah, dari sini akan ke sini lalu melewati percabangan. Kita stop dulu di sini. Ini arah arus yang pertama. Kemudian ke arus yang kedua dulu, jangan ke arus yang ketiga. Nah, arus yang kedua itu berarti sama dari positif ke negatif, berarti ke sini ke atas, lalu di sini R2 berarti arahnya ke atas, dan ke atas ke sini berarti di sini arah arus I2. Nah, ini kan masuk ya, masuk ke dalam percabangan di sini. Berarti harus ada yang keluar, teman-teman. Sehingga arah dari R3 itu harus ke bawah. Arah dari I3 maksudnya harus kayak gini. Nah, jadi ini adalah arah arus dan arah loopnya yang udah kita asumsikan. Pertama, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff dulu ya. Hukum 1 Kirchhoff itu mengatakan jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita lihat di percabangan di sini. Ini kan masuk ya, I1 dan I2 itu masuk ke percabangan ke sini. Berarti kemudian berdasarkan gambar yang ada di sini, I3 itu keluar dari percabangan, teman-teman. Ini masuk, I1, I2, berarti I1 ditambah dengan I2 itu yang masuk, dan yang keluarnya itu adalah I3. Sehingga persamaan yang pertama bisa kita tulis juga, I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang hukum 1 Kirchhoff udah selesai. Kita akan masuk ke hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff di sini kita akan tinjau nih teman-teman dari loop yang pertama dan loop yang kedua. Ini kan ada dua loop ya, ada loop yang pertama bagian sebelah sini dan loop yang kedua. Kita gambarkan ulang dulu aja biar lebih kelihatan gitu ya. Ini loop yang pertama dulu nih. Arahnya kayak gini, ini R1, arah I1 ke atas. Lalu di sini ada R3, arah dari I3-nya ke bawah. Kita gambarkan kayak gini dulu. Ini untuk loop 1. Ini adalah GGL yang pertama. Nah, kalau hukum kedua Kirchhoff itu mengatakan sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0. Ini adalah hukum kedua Kirchhoff. Sekarang kita perhatikan. Di sini kan arah loopnya, kalau misalnya hukum kedua Kirchhoff itu tuh sangat bergantung pada loop ya, teman-teman. Di sini kan arah loopnya itu searah dengan perputaran jarum jam.
Kemudian kita lihat di sini yang bertemu dengan loopnya itu kan tanda negatif ya, yang pendek dulu. Berarti GGL-nya itu akan bernilai negatif, min E1. Di sini tuh ya akan negatif dulu. Kalau misalnya ketemu yang panjang dulu berarti positif nilainya. Nah, karena arusnya itu searah ya dengan arah loop, kan arah loopnya itu kayak gini. Ini arah I1 searah ya ke atas. Berarti dengan loopnya itu searah berarti akan positif, sorry. Jadi I1 dikali R1 ditambah dengan ini sama juga R3 itu akan positif karena searah dengan arah loop. Berarti I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita masukkan dulu nilainya. GGL yang pertama itu adalah 8 ditambah I1-nya kita gak tahu berapa, R1 adalah 4, I3 gak tahu berapa, R3 adalah 6 sama dengan 0. Nah, di sini min 8-nya bisa kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadi bisa kita tulis 4I1 ditambah 6I3 sama dengan 8. Nah, di sini kita lihat nih, ini kan ada I3 ya teman-teman. Kita bisa ganti I3-nya dengan I1 ditambah I2. Jadi biar tujuannya itu agar variabelnya cuma 2 gitu ya. Cuma I1 dan I2 aja. Biar I3-nya bisa kita abaikan. Sehingga di sini kita tulis ulang dulu 4I1 ditambah dengan 6I3 sama dengan 8 ya. Sorry ini ada typo. Yang di bawah ini maksudnya itu harusnya 8 ya. Kan min 8 jadi 8. Tadi salah nulisnya jadi 6. Nah, sekarang kita masukkan ditambah 6, I3-nya kita ganti dengan I1 ditambah I2. I1 ditambah I2 sama dengan 8. 4I1 ditambah, ini kita kalikan, 6 dikali I1 adalah 6I1, 6 dikali I2 adalah 6I2 sama dengan 8. 4I1 ditambah 6I1, 10I1 ditambah 6I2 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita tulis menjadi persamaan yang kedua. Ya, tadi kan ini persamaan yang pertamanya. Sekarang, sama halnya seperti yang tadi berdasarkan dengan hukum 2 Kirchhoff, kita akan tinjau loop yang kedua, teman-teman. Loop yang kedua itu gambarnya kayak gini ya. Ini adalah GGL-nya yang pendek dulu, terus panjang. Terus ini adalah loop, ini R3, I3 tuh arahnya ke bawah, ini R3, terus ini GGL yang kedua, ini R2 arahnya ke atas I2. Nah, ini kan gambarnya ya, kita cuma gambarkan ulang dari sini. Nah, tadi berdasarkan hukum 2 Kirchhoff itu kan sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu akan sama dengan 0. Kita perhatikan yang GGL-nya dulu nih. Ini kan arah loopnya ke sini. Berarti kalau ketemu yang pertama, itu tuh adalah yang bagian pendek dulu. Tadi bagian pendek itu adalah yang negatif. Berarti min GGL yang kedua. Lalu arah arusnya karena sama ya, searah ini kayak gini. Arahnya berarti ke atas, I2, R2 positif. I2 dikali R2 ditambah dengan ini I3 dikali R3 juga sama positif. Sama dengan 0. Nah, GGL yang kedua itu adalah sebesar 18 volt. Kita masukkan nilainya. Jadi min 18 ditambah I2 dikali R2 adalah 2 ohm. Ditambah I3 dikali R3-nya adalah 6 ohm. Sama dengan 0. Min 18 ditambah, di sini min 18-nya bisa kita pindah ruaskan juga ya. Biar gak terlalu, biar lebih simple. Jadi 2I2 ditambah dengan 6I3 sama dengan 18. I3-nya sama, kita ganti dengan persamaan yang ini. Biar variabelnya cuma 2. 2I2 ditambah 6, I3-nya adalah I1 ditambah I2 sama dengan 18. Jadi 2I2 ditambah, kita kalikan, 6 dikali I1 adalah 6I1, 6 dikali I2 adalah 6I2 sama dengan 18. Kita jumlahkan 2I2 ditambah 6I2 adalah 8I2. Ditambah dengan 6I1 sama dengan 18. Ini adalah persamaan yang nomor 3. Oke, sekarang kita udah tahu nih dua persamaan yang ini ya. 10I1, 6I2, 8, 8I2 ditambah 6I1 sama dengan 18. Nah, di sini kan tujuannya itu pengen nyari I1 kan. Kita itu tujuan awalnya itu pengen nyari I1. Kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi, teman-teman. Kita gunakan eliminasi aja ya. Jadi, karena kita ingin menghilangkan
Kita ingin tahu I1 berarti kita bisa hilangkan I2, variabel I2. Di sini I2-nya itu adalah 6, di sini I2-nya adalah 8. Kita tulis ulang dulu deh. Jadi 10I1 ditambah 6I2 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiganya adalah 8I2 ditambah 6I1 sama dengan 18. Di sini kan beda ya. Kalau kita kurangi, beda gitu variabel di depannya, gak bisa. Ini 6I2, ini 8I2. Maksudnya bakal ada sisanya gitu. Makanya kita harus samakan dulu nih bagian di depannya atau koefisien di depan I2-nya. Kita bisa kalikan. Yang atas itu kita kalikan dengan 8, yang bawah kita kalikan dengan 6. Tujuannya adalah biar yang di depan I2-nya itu sama, kayak gitu. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 10 dikali 8 itu berarti 80I1. 6I2 dikalikan dengan 8 itu adalah 48. 48I2 sama dengan 8 dikali 8 adalah 64. Sama halnya dengan yang bawah, kita kalikan dengan 6. 8I2 dikali 6. 8 dikali 6 itu adalah 48I2 ditambah 6 dikali 6, 36. I1 sama dengan 18 dikali 6 itu adalah 108. Nah, ini bisa kita kurangi nih teman-teman. Lihat ya, 48I2 dikurangi dengan 48I2 berarti habis ya, jadi 0. Berarti bisa kita coret. Yang sebelah sininya 80I1 dikurangi 36I1. Hasilnya adalah 44I1. Lalu 64 dikurangi 108 itu adalah min 44. Nah, berarti I1, karena kita ingin tahu I1, berarti min 44 dibagi dengan 44, hasilnya adalah min 1 ampere. Nah, di sini negatifnya bisa kita hilangkan jadi 1 ampere. Kenapa negatifnya bisa kita hilangkan? Karena negatif di sini menandakan arah dari arusnya aja, teman-teman. Di sini kan tadi kita asumsikan kalau arah arusnya itu ke atas ya. Berarti kalau arah arusnya ke atas itu berarti nilainya positif. Berarti nilainya negatif sesuai dengan perhitungan kita. Kalau tandanya beda berarti arah arusnya berlawanan gitu aja. Ini arah arusnya ke atas berarti nilainya itu adalah negatif. Kalau mau nilainya positif berarti arah arusnya itu ke bawah gitu. Berlawanan dengan arah yang sudah kita asumsikan di awal tadi kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton sebelumnya. Mohon maaf videonya panjang. Semoga bisa membantu.